Ya ulailal judi wa karomi, ya ulailal judi wa karomi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada beberapa orang yang memang ingin disembuhkan sakitnya oleh Allah. Salah satunya adalah sakit yang ada di dalam hati. Sakit hati itu luas. Ada yang sakit hati ini karena penyakit-penyakit yang sifatnya sebenarnya ada pada diri kita. Sombong, angkuh, pelit alias kikir, medit, koret, beratawali, jadam, koret. Penyakit gak itu? Penyakit. Itu kata Rasulullah bisa sembuh dengan cara perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyakit manusia yang paling kikir. Jadi kalau ada orang yang paling kikir itu siapa? Orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak bersolawat. Itu manusia paling kikir. Meskipun ada yang kikir-kikir yang lain yang biasa-biasa saja. Contohnya ada suara azan. Suara azan berkumandang. Kita nggak menjawab panggilan Allah itu untuk sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu termasuk orang yang kikir. Maka sesibuk apapun kita, ketika terdengar suara kumandang azan, istirahat total semua, fokus. Sami'na wa ata'na, bahkan angsitu. Angsitu itu perhatian dengan serius, aktivitas yang lain ditanggalkan. Dengar panggilan Allah, Allahu Akbar, ngikuti Allahu Akbar. Tapi jangan, nggak usah dikasih hayya 'alal jihad, nggak usah. Ya. Itu mah ngajak nggak beres itu mah ya. Jadi kalau misalnya hayya 'alal jihad, ayo nggak usah. Cukup kalau azan diikuti. Paling nanti kalau misalnya hayya 'alas sholat, kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Itu namanya bacaan apa? Hauqalah. Ya, hayya 'alas sholah juga sama, hayya 'alal falahnya juga sama. Baru Allahu Akbar yang penutup, kita ngikutin. Setelah itu baru doa. Jadi bagian dari orang Islam yang pelit ketika mendengar panggilan azan, dia tidak menjawabnya. Satu. Yang kedua, yang sama-sama pelit adalah ketika ada saudaranya yang mengucapkan salam, dia tidak menjawabnya. Makanya mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Jadi kalau kita ketemu teman apalagi assalamualaikum, itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak menjawab, berdosa hukum kita. Mengucapkan itu berarti keluar suara. Tidak boleh, saya udah jawab sih di dalam hati. Gak bisa. Namanya kan ucapan salam. Idza laqaitahu fasallim alaihi. Kalau kita ketemu saudara kita, memang posisinya ucapkan salam. Dan ini yang sangat menarik. Ketika orang mengucapkan salam dengan yang menjawabnya, derajatnya lebih tinggi yang mengucapkan salam, padahal itu hukumnya cuman sunnah. Yang menjawab hukumnya padahal wajib, tapi tidak lebih baik. Justru kalau dia tidak menjawab salam, dia tergolong manusia-manusia yang saat itu berbuat maksiat. Jadi jangan dipikir yang namanya perbuatan dosa, perbuatan salah, itu cukup kalau kita nggak sholat, nggak puasa, itu namanya perbuatan salah. Mungkin berantem sama orang tua, enggak. Tidak menjawab salam ketika saudara kita mengucapkan salam, nyuekin, itu adalah bagian perbuatan kemaksiatan. Bahkan kata Rasulullah, bagian dari manusia-manusia yang ketika melaksanakan hal itu, dia termasuk orang yang kikir, pelit.
Koret tadi ya. Bratawali, ngerti nggak Bratawali? Bratawali, Brotowali. Brotowali pahit Ngerti nggak Pak. Pak Akil? Berapa? Ngerti? Pahit. Pahit. Tumbuhan pahit. Iya, jadam. Nah, Bratawali campur jadam. Jadam itu obat yang dari Arab yang kalau nempel di gigi itu pahitnya luar biasa. Makanya kalau ada teman kulit kan dasar pahit. Nah, pahitnya kayak Brotowali, jadam. Itu sama. Kalau ada posisi salam seperti itu, termasuk Tapi orang langsung yang senyum pelit. dulu. Yang terakhir, yang paling pelit dari yang pelit adalah ketika mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersolawat untuk Rasulullah. Maka siapapun, dimanapun, ketika ada orang yang mengucapkan kalimat atau menyebut nama Rasulullah, kita langsung Allahumma sholli alaihi, minimal Allahumma sholli alaihi. Kalau misalnya ditambah-tambah dengan yang lain, apalagi sekarang banyak nyanyian-nyanyian, nggak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rasulullah, salamun alaik, itu nggak masalah. Yang penting kalimatnya bersolawat. Kenapa kita bersolawat pada Rasulullah? Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kalian seneng sama sesuatu, kan mulutnya nggak sayang mengucapkan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ada mahabbah, ingin kedekatan batin kita dengan Rasulullah, perbanyak menyebut nama Rasulullah. Maka bersolawat itu yang menyebutkan nama Rasulullah, yang diiringi dengan memohon kepada Allah agar rahmat dan salam semua Allah berikan kepada Rasulullah. Dan yang sangat menarik, kalau kita bersolawat untuk Rasulullah, hasilnya akan kembali kepada orang yang bersolawat. Maka ketika pantulan solawat dari Rasulullah itu Rasul berikan kepada yang menyebutnya, di situ bisa menjadi terapi, bisa menjadi obat untuk segala penyakit kita, penyakit dohir maupun penyakit batin. Orang yang di dalamnya berisi tentang solawat-solawat, yang solawatnya itu sudah isyak itu sudah merasuk ya ke dalam dirinya, itu setan aja takut sama orang tersebut. Takut setan. Mendengar nama Rasulullah itu setan takut. Cuman sayangnya selama ini kita, termasuk saya, terkadang solawatnya itu baru di bibir. Bibir saja kadang-kala sayang. Ketika bersolawat ya udah mah biasa. Enggak, jangan melihat solawatnya sudah biasa, tapi nilai daripada solawat itu yang sangat luar biasa. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibarat orang main bulu tangkis, itu sudah spell, udah TikTok. Ketika kita lempar kepada Rasulullah, set, kemudian Rasulullah pantulkan ke kita, dan kitanya manyun, kitanya diem, kitanya nggak semangat, maka akan lari kepada orang yang semangat. Jadi kita nih bareng-bareng nih sama-sama. Jadi bacaan sholawat. Ketika bacaan sholawat, sampaikan kepada Rasulullah. Oleh Allah sampaikan, ini ada kiriman doa rahmat dari hamba-hambamu yang ada di Cipondoh Al-Muna misalnya. Sampai kepada Rasulullah. Rasulullah langsung connect. Connect. Lemparkan lagi kepada jamaah. Set. Nah ketika dilemparkan di jamaah, ya jatahnya beda. Yang diem, yang ngantuk, yang bengong, yang ngobrol sendiri, yang sholawatnya semangat, beda-beda jatahnya. Ya kan? Maka di sini banyak orang yang kumpul bareng-bareng, ya bawaannya beda-beda. Di samping itu kalimat thayyibah, firman Allah, tapi bagaimana menyatukan asma, nur, cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati kita. Karena kalau orang yang masih mau untuk bersujud kepada Allah, berarti dia ada titisan cahaya Rasulullah, nur, cahaya Rasulullah yang merasuk ke tulang-tulang sulbi manusia. Meskipun jaraknya sudah ribuan generasi, tes, menyebar sampai ke seluruh makhluk, terutama manusia. Dan manusia yang mau bersujud itu bukti dia kena imbas, kena athar, kena bekas dari cahaya baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya dari cahaya itu nanti akan menyala.
menjadi sebuah pelita ketika berkumpul di padang mahsyar, nantinya sinyalnya lemot apa enggak, cahayanya redup apa terang. Itu nanti dari sana Rasul bisa menentukan, ini umat-umatku banyak sekali, miliaran, mungkin triliunan. Otomatis nggak saling mengenal. Mereka semua, kita semua sebagai umatnya, insya Allah mengenal Rasulullah. Tapi Rasulullah belum tentu kenal kita kan? Belum tentu kenal kita. Tapi tidak sulit buat Rasulullah. Atas izin Allah, Rasulullah ngerti mana umat-umatku yang selalu menyebutkan namaku. Sinyalnya pasti akan terang. Bekas-bekas sujudnya, bekas-bekas badannya yang dipakai buat wudhu, bekas-bekas lisan yang menyebutkan kalimat thayyibah, menyebutkan sholawat kepada Rasulullah, itu akan bercahaya di sana. Maka sekali lagi, ketika bersholawat yang semangat, dan karena sholawat inilah semua doa harapan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la yuraddud doa, tidak akan ditolak doa itu. Bahkan ada hadis yang lain, ad-du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Doa kita, harapan kita ini akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Tidak akan sampai kepada Rasulullah, tidak sampai kepada Allah kecuali dengan kita bersolawat menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabda' du'a'aka wahtatimhu bis sholati 'alal habib. Maka mulailah dan tutuplah doa kita dengan sholawat. Kalian kan kalau berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kan ya udah acaranya? Oh belum. Ini contoh ya Pak ya. Contoh. Belum selesai. Jadi siang hari ini itulah. Ingat-ingat ya, sholawat, apalagi kalian itu binasil hadis, nas hadis, tertulis tinta emas hadis bahwa anak yatim ini adalah anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus menjadikan Rasulullah sebagai idola. Rasulullah nggak kenal kalian semua sampai jauh-jauh hari waktu beliau masih sugeng, masih hidup, beliau memproklamirkan diri, aku ini adalah anak-anak yatim, ayahnya, aku ini bapaknya anak-anak yatim. Maka siapapun yang berdiri mewakili Rasulullah, karena secara fisik beliau sudah tidak ada di depan kita, sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka digantikan oleh orang-orang yang mau peduli. Di sanalah mudah-mudahan kalian yang sudah diaku sebagai anaknya harus menjadikan Rasulullah sebagai idola, sebagai kebanggaan. Tidak perlu lagi cemeng banget idolanya artis-artis Korea, ya, artis-artis India, artis-artis itu mah ya, orang itu akan dikumpulkan Allah nanti sesuai dengan yang dia cintai di dunia. Jadi jangan berpikir kalau misalnya kalian mengidolakan artis Korea, mengidolakan artis manapun, mengidolakan manusia siapapun, hati kita benar-benar klik idolakan dia, nanti kumpulnya bareng di sana sama dia, sama mereka-mereka. Nah kalau mereka-mereka ngumpulnya di kafe Jahim, ya, di kafe Narul Jahim, kalian ngumpul di sana kan, di kafe Neraka Well, di kafe Hawiyah, banyak sekali neraka-neraka. Mereka kan ngumpulnya di sana-sana, ngumpul di sana. Tapi kalau cinta, mahabbah kepada Rasulullah, berarti insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar bareng sama yang dia cintai. Mudah-mudahan kita kumpul bareng seperti ini, bukan hanya di dunia, tapi kelak ketika kita sama-sama berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Amin. Pada siang hari ini kita akan doakan semua orang-orang yang membantu mensupport terselenggaranya acara yang rutinitas tiap bulan ini.